Tulung percaya aku sayang awakmu putire sampai amire liyane. Sumpah koyo sing mbok pikir selama iki ke iso kumenang ngajeni awakmu. Sepurane yang pancen salah, sepurane yang aku ning uripmu masalah rangkulan aku. Iki kon salah pahamku. Oke, Kiseki Project. Hoi. Ini kalau kita mampir ke rumah-rumah udah dapat banyak nih kayaknya. Banyak apanya? Rajahnya? Tapi tetap kalah sama kamu, bro. Tambah aja lu. Proses, Oke. proses. Oke. Welcome back Kiseki Project dengan full tim, ya kan, full tim di sini. Oke, di sini kita seperempat jalan ya. Saya buka dulu di mana nih, bro? Tempatnya di Angkringan Angkringan Di Maku. selatan, Tulungagung Selatan. Tulungagung Selatan, dekat pesisir pantai. Ya, arah pesisir pantai. Teman-teman kalau mau ke mana? Arah Ke ke Demak. 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 Ya. Nanti Bisa mampir silakan ke sini ya, kan? Bisa linknya ada di sini ya. Oh, kita ada di bawah. Garing aja. Mapnya ada di sini. Oke, siap. Oke, sebelum kita membahas Kiseki Project, saya buka dulu seperempat jalan ketika angka memaksamu dewasa. Oke, bareng Bro Andre dari Kiseki, Mas Yudi, terus siapa? Anggi. Anggi, Lutfi, oke. Gue kan kemarin sama Andre nih, ya kan. Nah sekarang udah full tim, ya dari Kiseki Project. Yes. Kiseki Project udah lama nih kayaknya nggak kumpul kayak gini. Iya. Udah berapa tahun nih? Kalau dibilang Berapa ya, lama Bro? sih sebenarnya enggak. Enggak. Kalau dibilang lama sebenarnya enggak, karena emang lokasi sekitar sini aja. Cuma kalau Sekitar sini ngumpulnya, aja sebenarnya. ngumpulnya itu. Udah dari Ngumpulnya dari zaman Bahula. Itu. Oke, awal berdirinya Kiseki itu gimana, bro? Nah ini langsung aja nih, awal berdirinya Kiseki. Awal berdiri Kiseki. Hmm. Dari siapa ini? Dari siapa? dari siapa dulu nih? Dari Dari yang sini, awal dari dulu sini, ya? dari sini. Ini. Dari dulu. Oke, awal berdiri Kiseki sebenarnya Awal itu berdiri Kiseki. dari faktor ketidaksengajaan. Jadi iseng-iseng gitu, bro. Iseng-iseng tapi nggak berhadiah gitu. Lotre. Jadi awal mula itu bukan dikenal tuh bukan Kiseki, tapi dikenal itu karena dulu itu sempat ikut beberapa kegiatan ekstrakurikuler di Iya, waktu festival era band. Festival band ya? festival band juga Pensi, peta seni ya peta kan? seni ya Kan? gitulah. Peta seni waktu SMA. Jadi itu awal mula sebelumnya aku sama Mas Lutfi ya. Mas Lutfi itu punya band sebelumnya, punya band abal-abal gitu. Band abal-abal. Yang benar-benar diseriusin. Itu terus mungkin berada di titik jenuh ya. Jenuh dalam artian kok gitu-gitu aja gitu loh. Dari segi segi materi kok gitu-gitu aja, terus mencoba improve. Akhirnya berada di titik kayaknya aku butuh yang namanya inovasi nih. Inovasi. Masa itu ya. Pada saat itu tahun berapa, men? Tahun berapa, men? Aduh, kalau Iya. ngikut bilang tahun tuh aku jadi sungkan. Aku mesti faktor U-nya terdeteksi. Ya pernah di era 2012-an. Iya, udah 2012. 2012 itu di era masih hype-nya kegiatan band-band. Benar, waktu band-band lagi naik iya, ya. benar. Dulu sekolah kalau nggak ada bandnya nggak keren. Gak boys. Kan dulu jangan nggak boys. Kurang power gitu loh, kurang power. Nah, jadi di era itu, ketemulah ini yang namanya waktu di sesi pentas seni, pensi itu ya pernah diceritain lah sama Mas Iya. Andrea itu. Segmen kemarin bareng. Waktu itu kejadian itu aku nih, Gimana? melipir di ruang TU nih. Ya, Ruang TU pas TU. di depan panggung nih ya, Iya. ruang TU. Nah,
emang ada beberapa teman di belakang, terus aku nggak sengaja tuh lihat pas dia Andre sama Anggi nih perform berdua. Oh berdua-dua. Langsung. Dan sekelas nih dulu. Iya. Sekelas umuran juga. Ya namanya waktu itu masih menggebu-gebunya seneng musik ya. Bener. Langsung Bener. feeling insting sama sasaran nih lah. Iya. Sebelumnya emang Bisa direkrut nih. Sebelumnya emang tanpa mengenyampingkan band yang lama, kemudian ya tetap jalan, cuma aku pengen project baru nih gitu. Project baru, band Kayak baru. ini, kayak band skin. Sebenarnya band skin. Bikin grup band skin di bawah layar maksudnya. Oh, di bawah layar. Di bawah band utama. Oh di bawah band utama. Tetap ada cadangan band. gitu berarti. Karena gini pada waktu itu kan karena vakum, ada banyak alasan atau ada yang banyak yang repot, akhirnya kan kita tuh dilema sama YouTube. Oh cari kegiatan apa lagi nih, cari progres apa lagi gitu. Gitu akhirnya kita kalau butuh audisional gitu loh. Pertama audisional, bukan cari personel, udah cuma butuh audisional untuk mengisi kekosongan. Kekosongan pada saat itu. siapa tahu dengan mengusung personil yang baru ini kita membuat warna yang baru gitu. Iya, kayak new generation gitu. New generation. New generation di era itu. Iya, ya, itu. di era itu. Jadi kalau misalkan dulu anak band-bandan itu kan biasanya famous ya kan. Ya. Banyak bandnya ya kan, apalagi gitaris. Dulu kalau saat kita mau apa sih? Mau cari gebetan dulu. Iya, cari cewek. Cuma pokoknya puncak-puncaknya di hari-hari kita pensiun. Sering. Jadi cewek itu seolah-olah kayak apa ya, matanya hijau gitu. Iya. Kalau ada yang bisa main musik, Iya. bisa nyanyi bagus, Kayak nilai plus sendiri gitu ya, Benar. Karena mungkin kalau sekarang ini eranya sekarang tuh ke era digital ya. Era digital. Foto, video, multimedia. Anak-anak yang bisa foto dan video itu jadi sorotan. Jadi sorotan. Cuma kalau di era itu tuh musik. Musik bener. Musik. Lu gue juga musik juga gitu loh, sama. Iya. Cuma ya band saya nggak begitu ini juga. Sama kita sama. Oh, jadi dulu kan sampai Mau lempar ya. Udah siap-siap gini ya. Gue dulu ada band juga, gitu. Oh, iya, Ada band iya. juga. Dulu gue drama. Cuma garis besarnya gini, kita fokusnya nggak di situ. Jadi fokusnya gitu itu cuma untuk berkarya gitu. Benar, Karena berkarya. emang hobi kan. Iya. Karena emang band yang dulu dengan color yang mungkin pop rock gitu kan. Kita coba mengusung pop rock lagi nih, cuma dengan color yang berbeda. Kita coba nih, ternyata mereka berdua punya lagu juga gitu. Nah, kita coba nih aransemen. Nah, coba rekod tipis-tipis lah ya. Iya, kan? Nah, ternyata itu tanpa sadar itu band kita dikenal dalam waktu itu di lingkup sekolah dulu tuh. Oh gitu. Jadi udah termasuk famous dalam sekolah gitu, paling nggak minimal gitu. Minimal gitu ya gitu ya. Minimal tuh ada apa ya? Ada populasi di situlah yang mengenal kita gitu loh. Iya, Nah, betul. Gitu. Dari itu berjalan sampai dari pertengahan 2012 sampai ke 2013 pertengahan ya. Yes. 2013 pertengahan, dan karena di situ kita berjalan mulai ada kesibukan untuk aku. Tuntutan ekonomi, Tuntutan untuk kita ekonomi. bergerak ya. Kalau cara Jawane itu kahanan. Kahanan do awak itu Iya. gitu. Dari kanan, dari mulai Mas Andre sudah mulai Lulus ada juga. enggak sibuk belum? dengan Apa itu? pelajaran. Oh, Kan iya. mulai Kelas menginjak 3. ke kelas 3 ya. Iya. 2 ke 3. Dua ketiga. Aku udah lulus, mulai mengajak karir di luar juga, di pekerjaan yang lain. Mas Lutfi juga dengan bisnisnya gitu. Jadi jarang kumpul, paling kumpul itu ya waktu lebaran. Lebaran kumpul. Iya. Jadi lebaran itu nggak reuni tapi musikan gitu. Mungkin juga gitu, tapi Sanalis. Jadi gini, yang anehnya tuh sampai saat ini kayak gini. Kita itu dulu kan berkumpul untuk membuat sebuah karya gitu. Iya, band. Tanpa band lah. Dalam ketidaksengajaan berjalannya waktu seakan-akan udah mendarah daging kali ya. Udah jarang bahas itu, tapi kalau tiap kumpul itu kita bahasnya itu terus. Bahasnya itu terus sampai katakanlah kita waktu dengan kesibukan masing-masing tiap kumpul itu secara nggak langsung tuh chemistry terus itu. Nah, menginjak ke 2000 berapa itu? 2013, 14, 15 sampai 15 itu kita terus kontekan. Sampai puncaknya 2017 akhir itu bener-bener vakum, full vakum ya. Yeah. Karena aku sudah nggak berdomisili di sini, mencoba mencari ilmu di negeri sebelah. Oh gitu. Pernah jadi negerinya Jadi pakai Sugiono. Kakek Sugiono.
mencari apa ya? Sedang berguru Di dengan sini lah, di sini lah. Jadi mencari inspirasi ke sana, cari dan ujung-ujungnya juga kahanan. Serius itu berangkat ke Jepang? Iya. Nah, ke Berangkat Jepang selama 3 tahun di sana. Ke Jepang nyari kakek Kakek Sugiono. Sugiono. Enggak, meskipun nyari nggak tahu tempatnya. Nah di sana terus, nah di sana itu proses karena emang basicnya aku suka multimedia, suka foto dari 2014 juga kan, suka berkecimpung di bidang fotografi, tapi berlambat laun aku suka menjurus ke video ini. Pulang-pulang aku mau ngusung nih, oh ya kemarin aku punya band gitu. Berarti berapa tahun nih di Jepang, berapa tahun nih? 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun itu belajar video di sana. Bukan. Oh bukan. Mancing. Tapi kan belajar video. Mancing. Karena video itu juga passion juga hobi gitu ya. Jadi ya tipis-tipis di sini bikin lah gitu loh. Nah dari sana emang faktor apa kita bisa beli alat dan lain-lain. Jadi kan faktor belajar kita kan lebih support lah kayak gitu. Jadi keusung lah nih, pulang keusung. Nah kenapa kok terbentuknya Kiseki? Ya, Kiseki tahun berapa lagi nih? Kiseki itu Nama fix baru kita nama fix. baru tahun 2020. 2020. Jadi muncul Kiseki. Habis lebaran. Habis lebaran 2020. Pokok new era. New era. New era. New Sendal. Kayak di sendal ya. Apa gitu ya? New normal. New New normal. Waktu new normal itu kita mencoba. Ini kok kayaknya kalau nama yang dulu kita ambil, nama yang Pinnacle itu kayaknya orang udah basi. Dulu kan namanya Pinnacle. 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 Dulu kita sebut nama Pinnacle. Ada Pinnacle. Dari dari Pinnacle ke Kiseki itu rentan waktu sekitar dari 2012 sampai 2020 berarti. 8 tahun ya. 8 tahun dan belum eksis. Ya mungkin setelah gabung sama Amin. dilihat banyak sekali nanti kan udah punya video klip kan ya? Oh, video klip ya. Video klip recycle kan udah banyak recover juga banyak ya kan. Abis ini mungkin bisa gabung lagi ya kan. Support kami. Siapa tahu di sana ada penyumbang dana besar gitu ya. Kan mungkin Amin. Konsep kita sementara bukan di situ ya. Konsep kita sementara itu berkarya sih ya. Berkarya kayak gitu. Nah, bikin karya dulu sih. Bikin karya. Bikin materi, bikin karya. Lanjut nih. Tapi benar sebelum lanjut dari sini yang tak kenal awal kan si Andre nih bagian vokalis. Kalau Mas nih Saya Yudi. Mas Yudi bagian apa nih? Saya tim repot. Tim repot. Istilahnya kreatif. Tim repot karena apa mereka itu pasrah aja ke saya. Guys, agak jam buka kartu. mungkin apa sih perlu ya. Perlu ya gimana? Perlu ya. Guys, kumpul tanggal segini, jam segini, produksi buat ini ya. Kita nyoba. Oke. Enggak datang. Oke. Jadi dari tim mulai produksi audio, video itu saya. Oh, audio, video. Tapi kalau di bandnya bagian apa? Kalau di band itu ya bagian ini. Melodi atau satu Alat gitar. Oh, gitar. Emang Terus kan ada dua kan, melodi sama ritme kan biasa. Iya. Ini fokusnya di melodi. Ritmenya, Mas? Ini Ritmenya Ritme gonta-ganti. sebenarnya bisa di backup. Bisa backup. kalau ini basisnya. Kita fokus di basis. Mas siapa tadi? Anggi. Mas Anggi basis. Terus Kalau saya sebenarnya fleksibel. fleksibel. Bisa jadi apa aja berarti? Dia itu tim apa ya? Tim Uri. Dia itu agak sumpelan lah ya. Kalau kita butuh ini, kalau butuh Mas ini juga pada waktu record kemarin tuh kita saya Bagi. pegang Drum. drum. Tapi posisi drummer emang ya? Ya awalnya pada waktu Era awal. sebelum Pinnacle kan ada Denika pada waktu Denika saya drummer akhirnya pada waktu Pinnacle itu adik saya masuk. Oh, gitu. Nah, adik saya jadi pengganti Adiknya. drama, adik saya kandung. Terus jadi ketipung? Enggak. Enggak, akhirnya Gue kalau salah dilempar sama dia. Jadi pengen main kayak cerekannya. Ketipung. akhirnya ngisi keyboard. Oh, keyboard.
keyboardist. Iya, keyboardist. Keyboardist. Jadi udah lengkap sebenarnya. Memang kalau anak band itu kalau nggak ada satu emang kurang klop biasanya. Memang nggak bisa jalan sendiri, solo nggak mungkin, melodi jalan sendiri sambil ini nggak mungkin, ngedrum sambil ngomong juga nggak mungkin. Ya. Kayaknya perlu kaki kunci. Oh kaki kunci, kaki kunci no jutsu. Kebanyakan di Jepang soalnya, ketemu Naruto. Apa itu? Enggak, Naruto itu sebenarnya orang Jawa loh. Orang Jawa, kok bisa mas? Karena orang Jepang itu nggak bisa bilang Naruto. Oh, iya. Kan? R itu jadinya Ru. Naruto. Oh, Kalau di Jawa itu sebenarnya Naruto. Naruto. Nanti Mas Iqbal kalau di namanya Naruto klarifikasi. Teori konspirasi. Tanpa referensi. Oke, yang mau gue tanyakan lebih lanjut nih, gimana ke depannya Kiseki nih? Kan udah kumpul nih, dan masa pandemi, kerja di luar lebih kan susah. Lebih baik buka usaha sambil nerusin Kiseki, benar nggak sih? Iya sebenarnya gitu. Nah sambil jalan ya kan mungkin dengan kesibukan Kiseki kemarin tak lihat video klipnya juga lumayan bagus buat teman-teman semua. Nanti kita cantumin di sini YouTube-nya Kiseki ya. Oh, iya. Udah ada berapa video kemarin? Berapa ya? Banyak banget. Banyak cuma waiting list. Jadi cuma tulis doang. Waiting list cuma Cuma tulis doang. di Coming apa? soon. Iya. Coming soon, Jadi coming soon. ada Coming soon. beberapa ada. Ada beberapa, tapi udah bagus untuk dinikmati. Iya. Udah bagus. Jadi teman-teman yang area Tulungagung apalagi support yang band-band lokal agar bisa bareng sama yang lain. Tapi percaya nggak sih mas kalau yang pembuatan video klip sebanyak itu Iya benar. sekali take video itu cuma berapa 1 hari doang. Satu hari One day project. One day project. Bande project luar biasa. Percaya nggak? Jadi kalau harusnya video Idealnya. klip itu ya idealnya kalau video klip yang bagus kan 2-3. harus diambil dengan waktu yang matang, Waktu materi- matang, materi yang gantian, matang, kan. berhari-hari, Sisinya biasanya gitu gitu. kan. Dicari mungkin waktu Spot yang bagus. Iya, pas angle atau yang mungkin pas pas, sorenya gitu. atau mungkin paginya atau mungkin juga ditambah malamnya pas hujan mungkin gitu kan juga bagus. Cuman kalau yang Kalau Kiseki gimana? Kiseki itu semuanya real Pada di- time saat itu kita main kita take jadi udah. Udah. Mereka nggak ngerasain mas. Jadi kayak live gitu aja ya sebenarnya. Kayak live Nanti gitu. makanya baliknya ke saya. Tim repot. Gini ya, hari ini produksi nih katakanlah. Oh ya bikin materi video. No. Oke, manut. Itu jalan nih Iya. hari. Oke, tak geber nih. Nggak tahu mereka kalau aku lembur sampai jam 3 sampai subuh tuh nggak tahu. Ngedit video itu? Ngedit video. Penyamaan video sama lagu yang dimaksud ya. Tinggal upload nih, jepret. Repost guys, oke. Tek kelar, besoknya udah nggak jalan. Wow, ya. Terus kemarin aku lembur di ngapain? Emang BGST mereka. Tapi Kiseki 4 orang ini memang. Nah, enggak banyak ada lagi. Sebenarnya ada beberapa teman Ada lagi. beberapa teman. Kalau yang Jadi totalnya berapa sih sebenarnya Kiseki itu? Nah, ini Yang benar-benar Kiseki. Jadi ini. orang mau ngundang Kiseki biar tahu jumlahnya berapa. Tahu-tahu nanti kayak JKT48 banyak gitu. Ada yang di depan juga gitu. Oke, selaku Kiseki ya. Iya. Selaku saya yang ngambil nama Kiseki pun juga bingung. Karena kalau kita Kiseki itu mau diarahin ke support media atau ke musisi itu pun sebenarnya bisa semua. Nah, kita kalau mau bikin band ya nama Kiseki Project bisa dipakai. Kita setiap ngumpul memakai nama Kiseki Project. Tapi untuk produksi Tapi orangnya ganti-ganti gitu. Tapi yang pasti ada di setiap manggung itu siapa? Mas Andri atau berempat ini pasti ada? pasti ada. Pasti ada. Wajib ada, kalau nggak ada nggak jadi manggung. Oh. Kayak gitu. Jadi wajib Tapi ada. aku pernah loh ditilap nih. Iya mungkin itu faktor khilafah. Jadi pernah ditinggal. Iya. Sebenarnya nggak ditinggal. Karena emang apa ya, dia itu kalau janjian sama dia itu kayak janjian sama DPR. Nggak usah gitu, kalau ada janji posisi OTW dia masih gini. lumrah ya. Sebenarnya personil kita tuh lengkap, cuma karena emang beberapa itu ya emang punya kesibukan yang nggak bisa kita ajak gitu, jadi ya mau nggak mau kita yang harus
eksis. Menyesuaikan diri lagi. Menyesuaikan diri. Ada gitar satu ke saya, gitar dua itu sebenarnya ada Mas Jamil itu ada, cuma karena dia itu ada faktor karir yang emang gak bisa kita apa aja kayak gitu aja. Mau nggak mau kita harus menjaga eksistensinya. Kiseki ada lagi vokalis dua namanya Mbak Tika juga itu karena sudah ibu rumah tangga itu nggak bisa. Oh yang cewek pernah di video Iya gitu. itu. Oh itu bukan bukan itu sama bukan itu beda. Oh itu beda. Yang di video beda. Ya itu sport talent. Oh sport talent. Ada yang fix itu Kiseki ada, cuma karena sudah berumah tangga kita mau nggak mau untuk mengisi kekosongan figur female nih ya. Female. Itu mau nggak mau kita mengambil dari luar yaitu Kak Manda itu kita ambil untuk mengisi kekosongan female-nya. Oke. Berarti emang kedepannya itu harus sebenarnya diprospek bener ya. Nah, untuk kelanjutannya nih, ada fokus nggak nih? Mau dibuat fokus lagi nggak nih si Kiseki? Ada sih, cuman kita lihat dulu nanti sikonnya gimana, perkembangan COVID bagaimana. Karena sejauh ini ya kalau kita lihat, kalau nanti kita juga terlalu fokus dengan ini, itu juga berdampak dengan kita ke depan. Kalau masih ramai dengan penyebaran virus COVID yang seperti ini kan, kita juga apa ya? Kalau bilangnya orang tunaku sak repotan. Iya. Sak repotan ya, karena nanti harus nata yang ini, harus nata yang itu. Jadi kalau ditanya fokusnya bagaimana ya kita penting jalannya aja dulu. Kita turun materi-materi lagi. Ikut alur gitu. Ya, buat terus kita apa ya? Yang penting jaga chemistry lah, tetap bisa saling connect, jangan sampai ada lost kontak. Kalau komunikasi tetap harus ada. Gitu. Pokoknya nanti kalau ada timing yang pas, pasti kita sudah ini udah momen nih. Udah momennya nih, baru kita up lagi. Oke. Kan sekarang lagu yang lagi booming kan lagu-lagu yang ambiar nih. Nggak pengen garap lagu yang ambiar. Kemarin udah garap sih lagu yang ambiar. Udah coba. Apa terakhir kemarin itu? Sugeng Dalu itu. Sebelumnya juga itu apa? Plat mobil. Tato terus menepi itu juga. Menepi, iya. Kalau kemarin Sugeng Dalu tak lihat juga udah banyak ya kan yang nonton ya. Berapa juta udah nih? 300 juta. Mas, butuh lemparan, Mas. Kalau salah sih dilempar aja. Ya kalau misalkan Sugeng Dalu udah nge-up ya nanti Sugeng Anjing, Sugeng sore gitu ya. Anjing, gue dilemparin.